Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKB Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 28 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih rahmat-Mu yang kami terima, di mana saat ini kami boleh bersuka cita Tuhan. Dan pada saat ini kami sungguh bersyukur atas satu hari yang indah, satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tentunya hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapa, berkatilah kami. Kemanapun kami beraktivitas, kemanapun kami melangkah, Tuhan tuntun langkah kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Untuk itu, tuntun kami agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 22. Amsal pasal 12 ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Marbias-bias do rohani Jehovah mida akabibir si pauto-oto alai lomoni rohana do anggo halak sulahon asitongan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jok-jok do tabege amang inang permasalahan na terjadi di tengah-tengah ni akapar sauran ni hita ganuk colman. Arong nama dokon tang lemo berohaku karijo do ibana ay holan nagabus di pamanganna. Dang lemo berohaku mardalan doho ibana, marmeam doho ibana ay holan nagabus diula. Saya tidak suka lagi, saya tidak mau lagi meneruskan rumah tangga ini karena dia penuh dengan kebohongan. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga sering melihat dan mendengarkan adanya banyak hubungan yang terputus, adanya banyak hubungan yang tidak bisa berlanjut diakibatkan oleh kebohongan. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, harus kita akui bahwa kebohongan itu sangat sulit diterima oleh orang. Orang yang suka berbohong sangat sulit diterima di hati manusia, sangat sulit diterima di hati manusia, karena pada umumnya orang yang dusta bibirnya adalah banyak kebohongan. Orang yang dusta bibirnya adalah selalu melakukan kejahatan. Dia berani memutarbalikkan fakta, dia berani mengarang cerita bagaimana supaya dia meyakinkan dirinya seolah-olah dia benar untuk mewujudkan keinginan dia sendiri. Untuk itu sangat sulit diterima di hati banyak orang atau di hati masyarakat ketika seseorang itu sering berkata bohong atau dusta bibirnya. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangankan di hati orang, terlebih di hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan bagi orang yang dusta bibirnya, atau Tuhan tidak suka sama sekali melihat orang yang sering berdusta, berbohong. Tetapi di dalam nats ini kita diingatkan ada perbandingan yang kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam nats ini, yang yaitu perbandingan antara orang yang baik atau dengan orang yang fasik. Perbandingan orang yang baik dengan orang yang fasik, di mana kehidupan orang fasik tergolong ke dalam nats ini, yaitu orang yang bibirnya selalu berkata dusta. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya di dalam Tuhan, orang yang setia di dalam Tuhan, hidupnya akan selalu berbuah. Nats ini memberikan kita perbandingan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika orang yang dusta bibirnya di hati masyarakat,
di hati manusia tidak diterima, bahkan apalagi di hati Tuhan. Tetapi orang yang mau setia kepada Tuhan, orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan tempat di hati manusia, dan bahkan Tuhan berkenan atas dia. Untuk itu, melalui nas ini kita diberi pilihan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pilihan itu adalah yang pertama, jika kita memilih menjadi orang yang pendusta atau bibir kita penuh dusta, maka kita akan sulit mendapatkan kawan, kita akan sulit mendapatkan rekan, kita akan sulit mendapatkan kerabat, kita akan sulit mendapatkan sahabat, kita akan sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau berbicara jujur, kita mau setia, kita mau menunjukkan identitas kita melalui perbuatan sebagai orang Kristen, maka jangankan manusia, jangankan sahabat, Tuhan pun berkenan atas kita. Untuk itu, marilah merubah diri, marilah berbuat yang baik, marilah berbuat yang nyata. Mari tunjukkan bahwa kita benar-benar setia kepada Tuhan melalui perbuatan, melalui kata-kata, dan dibarengi dengan perbuatan. Itu yang nas ini inginkan dari kita sebagai orang Kristen. Jauhilah menjadi orang yang penuh dusta, tetapi bertekadlah, jadikanlah diri kita masing-masing menjadi orang yang berlaku jujur atau berlaku baik, berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk selalu berkata dengan jujur dan berbuat dengan jujur sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami berkenan di hati masyarakat, di hati manusia, terlebih di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah kami seluruhnya, jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati kami kemanapun kami melangkah, berkati kami kemanapun kami beraktivitas. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpujilah Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.